Salam. Yes. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya mau membagikan firman Tuhan. Saya ingin mempertebal iman kita untuk mengingatkan kita kembali tentang dua agama, yaitu perbuatan dan darah. Ya, jadi judul khotbah hari ini adalah dua agama, perbuatan dan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maksudnya? Ya. Dua agama, perbuatan dan darah. Ya kan? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjelajahi seluruh dunia, kita akan menemukan kepercayaan atau agama-agama di dunia ini, maka kita akan menemui ribuan agama di dalam dunia ini dan juga sistem kepercayaannya. Ya. Kita akan menemukan ribuan agama dan sistem kepercayaan agama-agama itu. Banyak macam-macam, ya kan? Kepercayaan orang. Tidak hanya sesuatu yang diakui oleh pemerintah, tapi juga sesuatu yang yang hanya dibuat-buat manusia saja. Ya, ada yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan lah, Nabi lah, Dewa lah, atau apalah. Nah, tetapi kalau kita mau mengambil suatu kesimpulan, ya, di dalam seluruh ribuan agama itu sebenarnya hanya ada dua agama. Ya, dua agama yang mendasarinya, yaitu agama yang berdasarkan perbuatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah agama yang berdasarkan darah Yesus. Nah, agama yang berdasarkan perbuatan ini banyak sekali. Begitu banyak Bapak Ibu. Tapi agama yang hanya berdasarkan darah Yesus itu adalah kita yang hidup dalam pengajaran firman kasih karunia. Jadi kalau saya bilang Kristen, tidak juga. Karena juga orang Kristen juga banyak hidup dalam agama yang berdasarkan perbuatan. Ya. Jadi tidak juga kalau saya katakan orang Kristen hidup dalam agama yang diajar berdasarkan darah Yesus, belum tentu juga, karena betul ajarannya seperti itu, tetapi dalam mindset konteks pemikiran orang Kristen itu sendiri adalah mereka hidup berdasarkan perbuatan. Nah, jadi manusia menghabiskan banyak waktu mempelajari agama yang berbeda, mencoba untuk mencari mana yang terbaik. Orangnya seperti itu. Banyak kan orang seperti itu. Kalau saudara mendengar banyak kesaksian-kesaksian orang seperti itu. Dia berusaha untuk mencari agama ini. Dia coba semuanya. Dia mencari mana yang terbaik. Nah, tapi jika kita membuka kemasan yang dicari orang itu hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Mempercayai perbuatan sendiri atau mempercayai darah Yesus. Maksudnya keselamatan, kau mempercayai bahwa keselamatan itu kau peroleh melalui perbuatanmu sendiri, atau keselamatan itu engkau peroleh melalui darah Yesus. Ya kan? Jadi titik penting dalam ajaran Kristenan itu adalah darah Yesus. Oleh karena darah Yesus engkau diselamatkan. Oleh karena darah Yesus kita diampuni. Amin. Ingat pengajaran saya tentang pengampunan, bahwa engkau menerima pengampunan bukan karena kau mengaku dosamu, tapi engkau menerima pengampunan oleh karena darah Yesus. Oleh karena darah itu engkau diampuni, bukanlah karena perbuatan atau pengakuanmu. Katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, asal muasal agama itu sejak zaman Kain, manusia telah berusaha memukau Tuhan. Manusia telah berusaha untuk membuat Tuhan terkagum, terpukau. Dengan apa? Dengan cara apa? Mempersembahkan buah pekerjaannya, mempersembahkan jerih lelahnya. Dan itu yang dilakukan oleh manusia sejak zaman Kain. Dan sejak zaman Kain pula Tuhan telah menolak persembahan semacam itu. Nah, kalau kita bisa memperhatikan, belajar dalam firman Tuhan, dari sejak awal pun sudah diperhatikan maksud saya, sudah diperlihatkan maksud saya, bahwa ada dua agama ini, agama berdasarkan perbuatan dan agama yang berdasarkan darah Yesus. Di mana dia? Kain dan Habel. Betul? Nah, sejak zaman Kain saya katakan manusia melakukan itu, yaitu Kain itu sendiri mempersembahkan buah pekerjaannya, jerih lelahnya, usaha upayanya, dan ujung-ujungnya apa? Manusia itu, yaitu yang bernama Kain, mengalami penolakan persembahan yang dilakukannya semacam itu. Oke Bapak Ibu. Nah, Habel juga persembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya.
Ya. Yaitu yakni apa? Lemak-lemaknya. Dia persembahkan, mengambil korban anak sulung, kambing domba, lalu dia sembelih, dia persembahkan lemak-lemaknya. Nah, ternyata Bapak Ibu, Tuhan justru mengindahkan Habel, memperhatikan korban persembahan Habel. Tetapi Kain, ya, dengan korban persembahannya yang tadi hasil jerih lelah usaha upayanya, itu tidak diindahkan Tuhan atau tidak diperhatikan Tuhan. Kita coba lihat ayatnya di Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Kejadian 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, siapa yang suka hatinya sangat panas dan mukanya selalu muram? Nah, kalau seperti itu, panggil aja dia Kain. Hai Kain, gitu. Ya. Nah, jadi Habel seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, sedangkan Kain mempersembahkan apa? Hasil pertanian. Hasil pertaniannya. Nah, mengapa persembahan Habel diterima sedangkan milik Kain ditolak? Karena iman Habel, perhatikan, mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ibrani 11 ayat 4. Perhatikan, ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Kesaksian apa? Bahwa ia benar. Siapa yang benar? Kain. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iman Kain itu masih berbicara walaupun dia sudah mati. Coba kalau kita buka terjemahan FIH-nya, Ibrani 11 ayat 4. Ya. Karena imanlah Habel menaati Allah dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Allah menerima Habel dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. Dan meskipun Habel sudah lama mati, kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Jadi sekalipun dia sudah lama mati, firman Tuhan mengatakan kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan, ya Bapak Ibu. Dan di dalam coba di ayat yang keempat tadi, dengan jalan itu katanya ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ya. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Kain? Mempersembahkan korban hewan yang dia sembelih, domba yang dia sembelih, itu menjadi sebuah kesaksian bagi bagi Habel, dan hal itu membuat dia benar di hadapan Allah. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Kain tidak beriman? Kain juga beriman, ya kan? Sama-sama beriman mereka, keduanya beriman, tapi Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Disebut dengan apa? More excellent sacrifice. Apa artinya? Apa artinya, Jeb? More excellent sacrifice. Hah? Persembahan yang lebih baik. Ya, persembahan yang lebih baik. Oke? Jadi imannya Alkitabiah, Pak Ibu, imannya Alkitabiah tidak pernah berinisiatif melakukan sesuatu. Kayaknya kalimat ini baik. Imannya Alkitabiah itu adalah iman yang berinisiatif melakukan sesuatu. Kayaknya baik ya. Tapi justru ini, imannya Alkitabiah adalah dia tidak pernah berinisiatif melakukan sesuatu.
Tetapi tindakan responsif mempercayai kata-kata yang Tuhan ucapkan. Itu iman Alkitabiah. Iman Alkitabiah itu maksudnya saya mau jelaskan begini. Kamu inisiatif aja lakukan sesuatu. Bukan seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita baik, tanpa diperintahkan, kamu melakukannya. Ya kan, bagus kan? Tetapi secara iman, kepercayaan iman, pengertian yang kita hari ini pahami bahwa iman yang Alkitabiah itu adalah iman di mana kita bertindak responsif mempercayai kata-kata yang Tuhan ucapkan. Tidak pernah berbicara tentang persembahan, tentang hasil pertanian. Tetapi Allah berbicara tentang persembahan, korban melalui yang diajarkan adalah hewan atau binatang yang dikorbankan. Ya kan? Oh, Kain beriman, dia rasa, oh saya sudah melakukan hasil pertanian, aku sembahkan buat Tuhan aja lah. Tapi itu bukan persembahan yang Tuhan ucapkan, itu bukan persembahan yang Tuhan perintahkan. Tetapi dari sisi Kain dia berinisiatif, bagus. Tapi dari sisi Tuhan itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Saudara mengerti maksud saya? Amin? Saudara paham sampai sini? Jadi iman yang Alkitabiah tidak pernah berinisiatif melakukan sesuatu, tetapi tindakan responsif mempercayai kata-kata yang Tuhan ucapkan. Jadi Habel itu merespon pada apa? Nah, Habel dia meresponi atau berespon pada apa? Pada hadiah berupa korban yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Tidak mungkin Adam dan Hawa tidak bercerita kepada Kain dan Habel. Bagaimana Allah, bagaimana kejatuhan mereka dalam dosa. Kan anaknya. Nih, anak-anak saya ceritakan. Ya, saya bercerita kepada anak-anak saya bagaimana zaman dulu. Bahkan ketika kami bagaimana macam-macam lah. Bagaimana zaman kami kuliah, bagaimana zaman kami sekolah, bagaimana saat kami dengan Ibu Sasa berpacaran juga dulu. Ya, ada juga kami ceritakan sedikit-sedikit sama buat mereka. Ya kan? Jadi kita sebagai orang tua wajar menceritakan masa lalu kita, menceritakan mungkin kegagalan kita, kejatuhan kita, atau menceritakan tentang keberhasilan kita. Wajar kan? Nah, demikian juga Adam dan Hawa. Pasti mereka bercerita tentang kejatuhan mereka dalam dosa. Dan bercerita kepada mereka bahwa ada Tuhan datang kepada kami dan dia menyembelih binatang. Dan dia mengambil kulit dari binatang itu dan dia memakaikan pakaian kepada kami. Disitulah Habel mendengar cerita, ya, mendengar cerita tentang satu korban yang dilakukan oleh Allah. Tuhan berkenan oleh karena darah yang tercurah. Halo Pak Ibu, jadi dia merespon pada hadiah berupa korban yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Habel pasti telah menyimak, ya, dan belajar dari cerita papa-papahnya itu Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan telah menumpahkan darah binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dengan iman inilah Habel percaya bahwa korban darah akan menyenangkan Tuhan dan memang demikianlah adanya. Saudara paham ini? Amin. Jadi juga saudara jangan salah berpikir bahwa saudara pikir Kain tidak beriman. Kain juga beriman, tetapi dia beriman pada hal yang salah. Amin. Ya. Halo, amin. Yes. Iman Habel adalah respon terhadap apa yang telah Tuhan lakukan. Sementara iman Kain terletak pada pekerjaan tangannya. Habel memikirkan apa yang telah Tuhan lakukan, sementara Kain berusaha membuat Tuhan terkesan atas pekerjaannya. Dan itu salah besar. Itu salah besar. Jadi bukannya menerima konsep Tuhan mengenai persembahan yang berkenan di hatinya, Kain justru apa? Berusaha untuk membentuk agamanya sendiri, dan itu ditolak, reject, tetok. Oke, amin. Dan apa? Kain marah, Kain merajuk, kata orang Banjar. Bahasa Indonesia juga merajuk, ya, merajuk kata orang Banjar. Dan dia pun bersungut-sungut. Tadi dikatakan apa? Hatinya muram, mukanya muram. Hatinya panas, mukanya muram. Nah, jadi lihat baik-baik apa yang Tuhan katakan selanjutnya. Ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebetulnya nggak apa-apa sih Kain itu. Kalau dia korban terus ditolak Tuhan. Kalau dia nggak marah, kalau nggak dia merajuk, berespon seperti ini, jelek, buruk gitu responnya. Nggak apa-apa sih betul. Tapi ternyata respon Kain apa? Mukanya muram, dia marah, dia merajuk, dia bersungut-sungut. Nah makanya Tuhan katakan, apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi maksud Tuhan ya sekalipun ditolak, ya nggak apa-apa lah berbuat baik. Oh belajarlah dari korban. Oh ternyata punyaku salah. Ya udahlah, cari juga korban kambing domba, sembelih juga buat Tuhan. Tuhan berkenan, tapi tadi itu enggak. Yang terjadi apa? Respon Kain dia justru marah. Saudara lihat itu, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di pintu, ia sangat menggoda engkau, ya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Kain telah bersusah payah menyenangkan Tuhan. Persembahan yang dibawa oleh Kain dibayarnya dengan tetesan keringat dari dahinya dan kerja keras tangannya. Oh, gak mudah-mudah Bapak Ibu. Kerja keras, tetesan keringat, bercucuran. Persembahan yang dibayar dengan tenaganya. Sepertinya bagus ya. Ini sudah dengan tenagaku sudah melakukan semuanya. Tapi perhatikan, sama sekali tidak berguna dan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Sebanyak apapun cucuran darah yang kau sudah, cucuran keringat yang sudah kau curahkan, tumpahkan keluar dari dalam dirimu. Perhatikan baik-baik hari ini. Persembahan yang didasarkan oleh karena perbuatan tidak berguna dan tidak bisa diterima. Jadi dalam kemurahannya Tuhan ingin menuntun Kain kembali ke arah yang benar, tapi Kain tidak pernah bertobat. Seperti tadi saya katakan, ya kan? Bahwa Tuhan sudah menuntun dia. Pertanyaannya, apa kamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Tetapi jika engkau tetap tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah mengingatkan Kain. Ya, sudah tahu akhir dari cerita ini? Apa ceritanya? Kain membunuh Habel. Iya kan? Makanya saya bilang, nggak masalah korbannya itu ditolak. Tetapi dia jangan marah, jangan muram hatinya, mukanya, jangan panas hatinya. Jangan jadi kepahitan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak persembahan Kain sama sekali tidak berguna dan tidak diterima. Dalam kemurahannya Tuhan ingin menuntun Kain kembali ke arah yang benar, tapi Kain tidak pernah bertobat. Sebaliknya ia justru membunuh adiknya. Sisanya adalah sejarah cerita kehidupan manusia. Nah, kita perhatikan. Saya bisa mengatakan ada dua saudara, ya, Kain dan Habel, yang saya sebut dengan juga diumpamakan dengan dua agama, yaitu perbuatan dan darah, yang jadi judul kita di depan tadi. Dua saudara, dua agama. Jadi agama yang berdasarkan usaha manusia telah dan akan selalu ditolak ya Tuhan. Oke? Kita tidak bisa berusaha melayani, membawa persembahan mahal setiap hari, namun itu tidak mengubah posisi kita di hadapan Tuhan sedikit pun. Dia adalah Tuhan yang adil dan kita adalah pendosa sejak lahir. Nah, kita tidak bisa membayar keselamatan dengan sumbangan, dengan berderma, nggak bisa. Kita tidak bisa menyogok agar nama kita tercantum di buku kehidupan dengan perilaku benar kita. Nggak bisa kita sogok Tuhan. Tuhan nih, saya kasihlah 100 juta ya, supaya saya jadi benar. Nggak bisa, kita nggak bisa sogok Tuhan. Aku tuh jadi nyumbang aja bawa mobil kan gereja. Begitu bangganya sudah menyumbang buat gereja, satu aja bawa mobil. Ya kan? Dia pikir dengan mobil itu dia bisa masuk gereja. Tiketnya adalah mobil. Gak bisa. Sorry bos, kata Tuhan. Mobilmu gak guna di kerajaan surga. Sorry, kata Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi ini hanya sambil bercanda. Tapi saudara harus paham bahwa sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa membayar keselamatan dengan sumbangan, dengan derma, dengan apapun. Kalau kita harus lakukan sumbangan derma
berderma atau menyumbang kepada orang, pada gereja, panti usaha atau apa, itu adalah sebetulnya tindakan ucapan syukur kita karena kita sudah diberkati Tuhan. Tapi bukan tiket untuk masuk kerajaan surga. Tapi bukan tiket untuk mendapatkan keselamatan, bukan tiket untuk dibenarkan, karena kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan oleh karena darah Yesus. Itu adalah respon ungkapan syukur kita terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tidak bisa menyogok Tuhan supaya nama kita tercantum di buku kehidupan dengan perilaku benar kita, nggak bisa. Jadi dengarkan baik-baik, jangan marah seperti Kain. Oke? Bertobat sajalah dan taruh iman kita pada darah persembahan yang Tuhan berikan. Oke? Jadi kalau ada orang seperti ini, udah bertobat saja pada apa? Pada persembahan, pada darah Yesus yang sudah diberikan bagi kita. Artinya begini, bukan berarti kita harus menyembelih domba setiap hari, Bapak Ibu. Enggak seperti itu. Ya. Karena darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Enggak bisa. Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, coba kita baca. Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sebelum salib, praktek ini diterima hanya karena ini menggambarkan persembahan darah Kristus di salib. Jadi sebelum salib ini diterima. Persembahan darah binatang, domba jantan itu diterima sebelum salib. Ya. Karena memang prakteknya seperti itu yang Tuhan inginkan. Tetapi kita hidup bukan di zaman sebelum salib, kita hidup di zaman sesudah salib. Amin. Jadi anak domba telah datang. Ibrani 9 ayat 26, coba. Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, perhatikan, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir. Untuk apa? Menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi anak domba Allah telah datang dan persembahannya dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Saya suka sekali ini, satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu more than enough, lebih daripada cukup. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa seluruh dunia. Dan Yesus pernah berkata, Yohanes 6 ayat 53, dia katakan seperti ini, aku berkata kepadamu, Yohanes 6 ayat 53, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu, engkau sangat bersyukur, kita harus sangat bersyukur. Ketika apa? Ketika kita bisa memakan tubuh Yesus. Firman Tuhan mengatakan, makan daging anak manusia dan minum darahnya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, di sanalah kita mempunyai hidup di dalam diri kita. Jadi dengar baik-baik, tubuh dan darah Tuhan itu, ketika kau memakannya, engkau memakan kehidupan. Makanya orang sakit bisa sembuh, orang mati bisa bangkit kembali. Ya, mujizat-mujizat terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena tubuh dan darah Tuhan yang telah dimakan dan telah diminum. Jadi pertanyaannya, apakah kita lapar atau haus akan Kristus dan kebenarannya? Apakah kita akan lapar akan Tuhan? Atau kita merasa puas dengan hasil usaha kita sendiri? Halo? Ya, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa agama yang berdasar pada usaha dan perbuatan tidak akan diterima Tuhan dan membawa kepada kematian. Tetapi beriman pada Yesus, yaitu darahnya, membawa kepada kehidupan kekal dan perkenanan Tuhan. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam kekristenan kita, ada dua jenis pengkhotbah. Ya, sebagaimana jenis dua agama ini. Ya. Demikian juga ada dua jenis pemberita atau pengkhotbah. Sebagaimana jenis dua agama ini. Agama berdasarkan apa? Perbuatan dan darah. Yang mengatakan engkau dilayakkan oleh karena perbuatanmu, dan yang juga mengatakan engkau dilayakkan oleh karena darah Yesus. Kedua pengkhotbah ini Bapak Ibu mungkin tampak sama, tapi pesan yang dibawakan jelas berbeda. Jelas berbeda. Ya, saya mau sampaikan ada 10 perbedaannya. Ya, banyak sekali. Sempat nggak? Coba saja, sempat apa enggak? Ya, pengkhotbah perbuatan mengatakan
engkau harus melakukan sejumlah hal supaya tetap selamat. Lakukan satu kesalahan, maka engkau akan terhilang selamanya. Nah itu dia. Tapi pengkhotbah yang berdasarkan darah Yesus, dikatakan darah Yesus telah mengamankan, menyelamatkan engkau, ya, dan memberikan penebusan yang kekal untuk kehidupanmu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Gak ada. Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12. Sudah? Ia telah melakukan satu kali itu selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan apa? Membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Katakan amin. Nah, pengkhotbah perbuatan akan mengatakan seperti ini. Jangan sentuh ini, jangan kecap ini, jangan jamah yang ini, najis. Jaga kekudusanmu. Jangan. Tetapi pengkhotbah berdasarkan darah Yesus, dia akan mengatakan seperti ini. Engkau sudah dikuduskan oleh darah perjanjian Yesus. Ibrani 10 ayat 29. Darah Yesus telah menguduskan engkau. Dalam Lukas 22 ayat 20 juga dikatakan demikian. Kita memisahkan diri dari segala kecemaran dan kenajisan bukan supaya kita kudus, tapi karena kita sudah kudus. Dan persamaan apakah yang dimiliki terang dengan gelap? Itu pengkhotbah yang berdasarkan darah Yesus. Pengkhotbah perbuatan mengatakan engkau harus menang dari semua pencobaan hidup dan memakai pakaian putih. Kalau tidak, dia akan menghapus namamu di buku kitab kehidupan. Tetapi pengkhotbah berdasarkan darah Yesus, dia akan mengatakan seperti ini. Ini bukan tentangmu, tapi tentang Yesus, tentang kemenangan Yesus. Ya, Yesus menang untuk Anda. Ya. Kemudian di Wahyu 7 ayat 14 mengatakan, basuhlah pakaian kotor kebenaran diri Anda dengan darah Yesus yang menyucikan kita. Bersukacitalah karena dia telah berjanji tidak akan menghapus nama saudara. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengkhotbah perbuatan juga mengatakan berdoa dan saat teduh setiap hari. Jika Anda tidak diam dalam dia akan memotong Anda dan mencampakkan engkau ke dalam api. Nah, seperti itu. Karena juga ada ayatnya, tetapi konteksnya salah, maksudnya salah, pengertiannya salah tentang ayat itu. Tapi Yesus mengatakan seperti ini di dalam pengkhotbah. Dari Yesus mengatakan seperti ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Diam di dalam dia tidak ada hubungannya dengan bersaat teduh. Ya, saudara jangan salah kaprah hal ini. Karena diam di dalam Yesus, ya, berbicara tentang suatu kondisi keadaan orang yang respon terhadap Tuhan di saat kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, orang itu tetap diam di dalam Yesus, dalam Tuhan. Saat teduh itu hanyalah bentuknya saja, salah satu bentuknya. Tapi keutuhan daripada diam di dalam Tuhan itu adalah bagaimana lifestyle kehidupanmu setiap hari. Ya. Tetapi pengkhotbah perbuatan akan berfokus kepada itu, sehingga ketika kita gagal melakukan itu, penghakiman mulai datang. Kita mulai merasa bersalah, tertuduh, dan ketika terjadi sesuatu yang salah di dalam hidup kita sehari-hari, ban bocor lah, kaki kita keceduk lah, ya kan, habis itu habis bensin lah, macam-macam trouble yang kita jalani setiap hari. Lalu kita mengatakan, waduh ini gara-gara nggak saat teduh hari ini, tertuduh kita. Padahal bukan karena itu juga. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, diam di dalam Tuhan tidak ada hubungannya dengan bersatu teduh. Tadi saya katakan, Tuhan Bapa sudah mendamaikan kita dengan dirinya lewat Yesus Kristus. Pendamaian itu adalah sesuatu yang Yesus lakukan, bukan yang engkau lakukan. Saat kita menghargai siapa Yesus dan betapa dia sudah memberkati kita, suatu semangat yang begitu luar biasa akan memotivasi kita untuk mengetahui siapa dia lebih banyak lagi lewat firman-Nya. Nah, kemudian saya lanjut. Pengkhotbah perbuatan berkata seperti ini. Hati-hati dengan dosa. Dia sedang mencari kesempatan menjadi tuan atasmu. Tapi pengkhotbah dari Yesus mengatakan seperti ini. Kita dipanggil untuk sadar Kristus, bukan sadar dosa. Oke? Korban yang dibawanya menghapuskan dosa. Ibrani 9 ayat 26. Kemudian kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh karena darahnya. Wahyu 1 ayat 5 mengatakan demikian. Dan hiduplah merdeka dari rasa takut dan penghukuman. Pengkhotbah perbuatan akan mengatakan, saat engkau berdosa, engkau perlu mengakui dosa itu supaya kembali bersih.
Tapi pengkhotbah darah Yesus mengatakan, darah Yesus membersihkan dan terus menerus senantiasa membersihkan engkau dari dosa-dosamu. Ya, saudara sudah tahu sebagian ini. Kemudian pengkhotbah perbuatan mengatakan pengakuan baik untuk membersihkan hati nurani. Mintalah Roh Kudus untuk menguji dan menyelidiki hatimu dan menunjukkan kekuranganmu. Tetapi pengkhotbah darah Yesus mengatakan, darah Yesus telah membersihkan hati nuranimu sehingga engkau dengan bebas bisa melayani Tuhan yang hidup. Amin. Ibrani 9:14 demikian mengatakan bahwa kemudian karena persembahan darah Kristus ya yang tak bercacat, ya, yang tak bercacat celah, Roh Kudus memilih untuk tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-17. Satu-satunya yang dia ingatkan kepada saudara adalah kebenaran saudara di dalam Kristus. Kita sering kali mengatakan, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 10. Pengkhotbah perbuatan mengatakan seperti ini, Tuhan itu kudus dan tinggal dalam terang yang tak terhampiri. Jangan pernah berpikir untuk mendekat. Tetapi pengkhotbah darah Yesus mengatakan, tapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Itu ayatnya ada di Efesus 2 ayat 13. Kita nggak usah buka. Pengkhotbah perbuatan mengatakan, tak seorang pun bisa melihat wajah Tuhan dan hidup. Ya, tidak seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan dan hidup. Lebih baik jaga jarak aman. Wah, gitu. Ya, dulu seperti itu. Tetapi pengkhotbah darah Yesus mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Saya baca aja. Ya. Oleh karena darah Yesus kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Tuhan. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati nurani yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Tuhan bukan lagi jauh, ya. Sekalipun kita bisa lihat sekalipun kita melihat wajah Tuhan, tidak akan membuat kita mati. Akan memberikan kepada kita kehidupan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, saya boleh bisa sebut namanya. Ada pendeta Kain, ada pendeta Habel. Ada dua agama. Ini satunya pendeta Kain berdasarkan perbuatan, ya, satunya pendeta Habel berdasarkan darah Yesus. Jadi siapa yang mau kita ikuti? Ya, dan di iman siapa yang engkau mau taruh? Di iman Kain? Karena sama-sama beriman kok, sama-sama beriman terhadap apa yang mereka persembahkan. Tetapi satunya beriman berdasarkan ucapan Yesus, perkataan Yesus. Satunya beriman berdasarkan hanya inisiatifnya sendiri. Oke? Jadi pada agama yang melakukan perbuatan sia-sia, ya, yang membawa kepada kematian, apakah kita mengikuti itu? Apakah kita mengikuti agama yang melakukan perbuatan sia-sia yang membawa pada kematian? Atau kita mengikuti agama, yaitu yang saya sebut dengan apa? Berdasarkan darah Yesus yang memberikan kehidupan. Amin. Halo? Kita bekerja keras, membayar harga, berjuang untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Ternyata itu semuanya reject, ditolak. Ya. Ini dalam konteks pada Tuhan, ya. Saya tidak bilang bahwa dalam dunia kita nggak seperti itu. Kita harus tetap kerja keras. Ya, kita harus juga memberi lebih, membayar harga, berjuang untuk mendapatkan segala pekerjaan usaha kita untuk lebih baik. Tetapi kalau hasil itu ditentukan oleh apa? Oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya. Apakah kita mau seperti itu atau justru kita akan beristirahat dalam karya salib yang sudah selesai? Kita, oh Tuhan, aku berserah pada karya salibmu. Jadi tidak masalah entah apapun kepercayaan seseorang, mau dia agamanya, mau dia maksudnya alirannya apa, Protestankah, Presbyteriankah, Karismatikah, Pentekostakah, Baptiskah, atau Katolikkah, atau apapun, gak masalah. Apapun alirannya, selama dia hidup berdasarkan ajaran atau ajaran tentang darah Yesus, maka kita orang itu sepenuhnya diampuni dan kita diterima dan perkenanan Tuhan ada atas orang itu.
Jadi mau dia Presbyterian kah, mau dia Protestan, Pentakosta, Karismatik atau apapun. Oke, selama dia hidup dalam ajaran bahwa keselamatan, kebenaran didasarkan oleh karena darah Yesus bukan karena perbuatan, maka dia mendapatkan perkenanan Tuhan, diterima dan mengalami perkenanan Tuhan, dan dia pun mengalami kehidupan yang diampuni karena dia berjalan berdasarkan apa? Darah Yesus. Amin. Ya, itu saja. Yesus berkati.